Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Baitul Hakam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang ini, hari ini di bulan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kita sudah melewati separuh lebih perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah lebih makin meningkatkan lagi kualitas-kualitas amal kita, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir, lebih menguatkan lagi ikat pinggangnya, mengajak keluarganya untuk banyak iktikaf di masjid, untuk banyak-banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tema kajian zuhur kali ini tentang Thariqu at-Taubah, jalan bertobat kepada Allah. Kajian ini sebenarnya terdapat di dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, karya seorang ulama besar yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menulis salah satu bab yaitu Thariqut Taubah, perjalanan bertobat kepada Allah. Bulan Ramadan termasuk bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan dosa-dosa manusia. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun bainahunna ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, ke isya, ke subuh, ke zuhur, jarak antar waktu ke waktu itu, kata Nabi, ada pembebasan dosa, ada pertaubatan yang diberikan oleh Allah. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang lalu sampai ke Jumat berikutnya ada pembebasan, ada ampunan dosa-dosa. Wa Ramadhanu ila Ramadhan, begitu pula bulan Ramadan yang lalu, bulan Ramadan hari ini, bulan Ramadan yang akan datang. Antara Ramadan itu juga terjadi pengampunan di bulan Ramadan saat ini juga. Izajtanabal kabair, kecuali dosa-dosa yang sifatnya dosa besar, maka spesifik harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertobat kepada Allah, di antara cirinya adalah fatafakkara fi naharika, dia selalu berpikir pada seharian kemarin itu apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya panjenengan niat tobat kepada Allah, maka selalu ada respon yang kita lakukan, bahwa seharian kemarin saya melakukan apa, ada evaluasi diri. Fa in wajadta ta'atan, apabila seharian kemarin saya menemukan ada satu ketaatan yang saya lakukan, apa yang dilakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal yashkurillaha 'alaiha,
wa tub wa falyashkurillah 'alaiha, dia bersyukur kepada Allah atas apa yang dilakukan hal yang baik itu. Jadi orang yang tobat kepada Allah, orang yang berada di perjalanan tobat itu, maka dia selalu melakukan evaluasi diri, renungan diri atas perjalanan yang telah lewat. Seharian kemarin apa yang saya lakukan? Menemukan satu kebaikan, menemukan satu ketaatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Gusti, panjenengan telah memberikan kebaikan kepadaku sehingga aku bisa melakukan satu kebaikan. Itu darimu ya Allah, bersyukur kepada Allah. Fa in wajadta maksiatan, tetapi kalau ternyata seharian kemarin saya menemukan ada satu keburukan, satu maksiat yang aku lakukan, atau satu kemaksiatan yang dilakukan, fawabbih nafsaka, maka celailah dirimu, maka hinakanlah dirimu, rendahkanlah dirimu, sebab maksiat dan dosa itu menjadi beban yang berat, sebuah kehinaan dalam kehidupan, sebuah hal yang menjadikan problem bagi kehidupan. Lalu fal yastaghfirillah wa tub ilaihi, memohon ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang bertobat kepada Allah. Jadi bertobat kepada Allah tidak hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, tetapi di dalam kesehariannya dia selalu banyak untuk merenung dan melakukan evaluasi diri. Lalu beliau berkata, i'lam ya haja, ketahuilah tentang persoalan ini. Apa itu? Iyyaka wal ma'siyah, takutlah kalian dari berbuat maksiat, jauhi perbuatan maksiat. Orang yang takut dari perbuatan maksiat karena deritanya begitu sangat besar di sisi Allah, karena dampaknya begitu sangat hina. Di dalam dauhan beliau yang lainnya, litawakkufir rizki, orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu bisa menutupi jalan rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu orang-orang yang beriman adalah orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu melakukan evaluasi diri. Kenapa kok susah hari ini? Kenapa kok pikiran begitu sempit? Kenapa kok gampang emosi? Kenapa kok jalan rezeki selalu gagal? Buka usaha gagal, buka usaha ditipu orang, buka usaha kebakaran. Itu tandanya Allah menutup pintu rezeki. Apa yang harus dilakukan? Tidak sulit, selalu sadar, ingat kepada Allah, lakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Iyyaka wal ma'siyah, jauhi berbuat maksiat, faqad takunu sababan litawaqqufir rizki, litawaqqufir rahmah, sebab perbuatan maksiat ini bisa menghentikan datangnya rezeki, bisa menutup pintu rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu beliau dawuh, fatlub minallahi at-taubah, maka engkau harus meminta kepada Allah tobat. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan, diminta, datanglah kepada Allah, minta tobat dari Allah. Ada dua di sini. Pertama, kita minta pertolongan Allah agar kita bisa tobat. Kalau tidak ditolong oleh Allah, berapa banyak dosa yang kita lakukan, susah untuk mau tobat, Pak. Apalagi orang itu kalau dosanya kebanyakan, wes kadung wes. Kenapa? Tertutup, Pak, untuk bisa tobat.
Maka ulama besar ini mengatakan kepada kita, minta tolong kepada Allah. Non Gusti, berilah aku pertolonganmu sehingga mau tobat, bisa tobat kepadamu ya Allah. Maka jangan melalaikan, menganggap enteng perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Minta tolong kepada Allah agar kita bisa tobat. Satu. Yang kedua, ya Allah, tolong Gusti, Engkau berkenan menerima tobatku. Minta ditolong supaya bisa tobat. Yang kedua, minta tolong supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qubilat, maka jika tobatmu diterima oleh Allah, berbahagialah engkau, senanglah engkau, beruntunglah posisi engkau. Jamaah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tobat kita diterima? Kita bertanya, ada yang tahu seseorang itu tobat kepada Allah, tobatnya diterima atau tidak oleh Allah? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, Bapak. Ulama yang mukasyafah, ulama yang hatinya bersih, ulama yang banyak komunikasi dengan Allah di dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, mereka disingkap beberapa rahasia oleh Allah. Beliau dawuh, ciri orang yang diterima tobatnya oleh Allah, fatabruzul a'mal. Maka orang ini dibuka oleh Allah jadi sregep melakukan banyak amal. Masya Allah, dia jadi disiplin, jadi sregep, boten males-males, banyak amal yang dilakukan. Sebelum datang masuk waktu, dia sudah mempersiapkan diri. Sementara yang lain sudah terdengar kumandang azan, dia cuma berbisik, oh wis azan zuhur, tapi dia sedikit pun tidak tergerak, sedikit pun tidak melangkah, sedikit pun tidak terpanggil. Tapi bagi mereka yang dibuka oleh Allah, tobatnya diterima, dia bisa bergegas dan banyak amal kebaikan yang dia lakukan. Fatabruzul amal, maka nampak banyak amal yang dilakukan. Wa illa, dan apabila tobatnya tidak diterima, aku wis tobat tapi ya apa pikiran masih sumpek, masalah masih banyak, pikiran belum terbuka, kok begini ya? Itu barangkali tanda tobatnya belum diterima oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Fastaghis billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi semua kembali kepada Allah, tidak curhat kepada orang. Ya opo aku iki ngene iki niat tobat gak diterima, wis males ngene iki opo. Boten, tapi datang kembali kepada Allah. Ya Allah, tolong Gusti, saya sudah berupaya tobat, tapi seperti ini tidak ada perubahan ya Allah. Fastaghis billah, minta tolong kepada Allah. Wakul, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doa sebagaimana doanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. Doa Nabi Allah Adam. Ini unik Bapak Ibu. Nabi Adam itu berbuat melanggar larangan Allah. Begitu dinyatakan bersalah, Allah berikan solusi. Wocoan niki, tobat nang Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah pengakuan yang dahsyat. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami ya Allah, telah lalim kepada diri sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, jika engkau tidak memberikan rahmat kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan mendapati diri kami dalam keadaan rugi untuk selama-lamanya. Maka
orang yang bertobat sekalipun barengi minta tolong kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Intinya tetap kembali permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau ngendikan, wala takun, dan janganlah kamu kaman ata alaihi, sebagaimana ada orang datang kepadanya arba'una sanah, umurnya sudah 40 tahun, walam taprah baballahi qattu, tetapi sekalipun dia belum pernah mengetuk pintu langit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya 40 tahun. Bapak Ibu sekarang umurnya berapa? Lebih Pak Ustaz, 40, 45, 55, 60, 70. Silahkan berapapun umurnya. Jangan sampai kita tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid. Jangan sampai kita tidak pernah berdoa memohon kepada Allah. Jangan sampai kita tidak pernah mengetuk pintu langit untuk bertaubat kepada Allah. Sangat disayangkan, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan sampai kamu sudah mencapai umur 40 tahun tidak sempat tobat sama sekali. Dan banyak Pak, orang itu hidup di perumahan yang bagus Pak, tapi tidak kenal di mana ada masjidnya Pak. Banyak itu Pak, di perumahan yang elit yang bagus, di situ ada masjid juga bagus, tapi tidak pernah tahu di mana ada masjid di perumahan itu. Tapi kalau ada mall, kalau ada hiburan di tempat yang jauh, dia nyampe, tidak pernah nyasar. Tapi di kampungnya ada masjid, nyasar Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu Bapak. Alhamdulillah hari ini zuhur kita bisa di masjid. Mudah-mudahan panjenengan kalau pulang ke kampungnya, ke rumahnya masing-masing, rajin ke masjid Pak. Banyak prajurit saya itu di Koarmada, kalau di kantor dia ke masjid Pak, sholat, pulang ke rumahnya tidak pernah ke masjid. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Di dalam Al-Quran pun Allah mengingatkan, dalam hadis Nabi pun Allah mengingatkan, ada orang umurnya 40 tahun tapi masih gawe maksiat, masih berani berbuat dosa, masih berani berbuat maksiat. 40 tahun, apalagi 60 tahun Pak. Di situ Rasulullah dawuh, orang ini nanti besok di hadapan Allah sudah tidak punya argumen lagi yang akan dia debatkan di hadapan malaikat. Sudah tidak punya, ditolak semua argumentasinya. Lah pokon iso maksiat. Lah pokon maksiat itu apa sih? Maksiat itu adalah amalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Sholat malah nggak sholat, poso malah nggak poso, judi jinah dilakoni, nipu orang dilakoni, niku maksiat Pak, dosa. Tapi kan jarang ya orang kalau nggak sholat dibilang maksiat, jarang. Orang nggak sholat bilang maksiat kamu. Emang saya berbuat apa? Ya nggak sholat itu maksiat. Kamu maksiat ya? Apa? Nggak poso Ramadan, nggak no alasannya maksiat. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis Nabi itu mengatakan kalau orang umurnya 40 tahun sampai 60 tahun masih berbuat maksiat, masih tidak sholat, masih berbuat yang melanggar larangan Allah, besok di hadapan Allah dia nggak bisa bicara Pak, nggak bisa bicara. Kalaupun dia punya alasan, tidak diterima alasannya oleh Allah. Makanya ayat Quran itu Pak, siapa yang mencapai umur 40 tahun kudu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dalam ayat yang lain, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Apa intinya? Ya Allah Rabb kami, anugerahi kami ya Allah
taufik hidayahmu ya Allah, agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Bisa bersyukur Pak. Alhamdulillah ya Allah, sehat ini dari Engkau. Alhamdulillah ya Allah, hari ini baik semua, ini dari Allah, dari Engkau ya Allah, nikmat. Bersyukur. Lalu orang bersyukur itu, wa an a'mala sholihan tardah, mestinya orang yang ketemu syukur bisa melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, baikkanlah jalan hidupku ya Allah, dan Engkau baikkan pula jalan hidup anak keturunanku ya Allah. Betapa indah doa ini hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dah kita sampai umur sudah 40 apa lebih masih kita tidak ibadah kepada Allah. Dan Ramadan ini menggetarkan hatinya orang-orang yang beriman, sehingga seolah-olah Allah lakukan ibadah di bulan Ramadan. Betapa keutamaan dan kemuliaannya. Amal ibadahmu dilipat gandakan oleh Allah, sehingga engkau bisa mengumpulkan apa yang kau kumpulkan, yang di masa yang lalu mungkin banyak engkau tinggalkan, atau amalanmu banyak yang kurang. Mudah-mudahan hadirin, maka jalan taubat ini adalah jalan kehidupan kita saat kita masih hidup. Jangan sampai kita melalaikan dari ingat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah jualah yang memberikan bimbingan kepada kita, sehingga setiap apapun yang kita dapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan hati kita ke dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berilah kami kebaikan dan kemuliaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat ya Rabb. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah, ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim, maha pemaaf lagi maha mulia, dan Engkau ya Allah hobi untuk memaafkan hambamu. Maafkanlah segala salah dan dosa hambamu ini ya Rabb. Maafkan ya Rabb, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Rahmati sayangi kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni pula dosanya orang mukminin mukminat, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.